Ya. ketika plasma diambil dari seseorang yang berhasil sembuh untuk diinjeksikan pada pasien lain yang masih positif, itu apa otomatis itu bisa ini dok? Apa bisa hasilnya bisa klop gitu? Menyembuhkan. Nah, untuk ke depan, tim yang dikoordinatori oleh Dokter Putu ini ya kalau nggak salah berjumlah 20 orang ya, dok ya, 20 dokter. Ini kira-kira ke depan rencananya apa, dokter, untuk supaya terapi plasma konvalesen ini bisa menjadi solusi ya, kaitannya dengan kita mau memberlakukan new normal ini, barangkali ini menjadi backup ya, kalau menurut saya bisa menjadi backup ketika nanti sudah diterapkan new normal begitu. Ya. Ke depan gimana rencananya, dok? Jadi begini, ke depan tentu kita mencari donor sebanyak-banyaknya. Nah, kita ambil aja donor itu, darahnya kita simpan. Karena darah simpan ini bisa lama dia bertahan. Jadi secara teoritis dia bertahan sampai 40 harian lebih itu kalau disimpan dalam suhu normal. Dalam suhu beku dia lebih lama lagi. Nah, jadi simpan saja. Dan kalau sewaktu-waktu ada yang memerlukan, sesuai indikasinya, cocok golongan darahnya, kemudian indikasinya cocok, ya, jadi orangnya ini pantas mendapatkan, maka kita akan berikan gitu. Jadi intinya adalah untuk membantu menolong seseorang, ya kita harus mempunyai donor sebanyak-banyaknya. Ya sama dengan PMI lah. Kalau sewaktu-waktu ada orang operasi, ya kita mesti siap dengan banyak ada kantong darah ya untuk membantu mereka-mereka itu gitu. Ya. Terapi seperti ini kira-kira termasuk untuk biayanya termasuk ini tinggi atau bagaimana, dokter, ini kira-kira? Ya, jadi gini, itu kan relatif sebetulnya. Ya. Jadi intinya adalah itu kan satu, kita memisahkan mengambil darah. Jadi kalau mengambil darah itu kan berarti kita harus memproses dengan alat. Alatnya itu namanya alat plasmaparesis. Alatnya sudah ada? Ada, kita lengkap. Sudah punya. Sudah lama kita punya. Nah, alat ini sendiri kan beroperasi. Ada alat yang alatnya plus bahan habis pakainya. Ya kan? Kemudian ada kantongnya. Kemudian kita simpan. Dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita berikan. Nah, ini meskipun donornya itu sama dengan donor darah adalah donor sukarela, tetapi alat-alat ini atau alat plasmaparesis, kemudian ini kan harus kita sewa gitu ya. Kemudian ada bahan habis pakai dan sebagainya, sehingga memang ada pentarifan tanda petik. Nah, untuk pasien-pasien yang positif, tentu sekarang kan aturannya itu kalau dia BPJS akan di-cover oleh BPJS, kan begitu kan? Kalau misalnya non BPJS ya tentu harus dia mengganti biaya alat, biaya bahan habis pakai, ya bukan mengganti membeli dari donor, tidak. Tapi mungkin kedepannya itu akan seperti kita datang ke PMI, ya cari darah, kan kita juga harus mengganti bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh PMI. Jadi kan tidak fully gratis kan gitu kan. Ya, misalnya kita mengganti dengan kantongnya berapa, ininya berapa. Gitu. Kira-kira nanti kedepannya seperti itu. Ya. Dan plasma darah itu bisa awet ya, dokter ya, kalau disimpan ya, ketika nanti menunggu, misalnya pendonornya datang, kemudian kita ambil plasmanya, kemudian nanti disimpan, itu bisa awet ya itunya. Ya, itu ada dua metode penyimpanan. Satu disimpan di suhu kamar, dua disimpan dalam beku. Kalau beku itu awet. Lama berbulan-bulan. Tapi kalau misalnya suhu kamar sekitar 40 harian kalau tidak salah. Ya. Nah, kalau sejauh ini apa sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, dokter? Kaitannya dengan ini, bukan, maksud saya dengan kalau pemerintah daerah itu kan mesti ada satgas COVID-nya, mesti punya satgas COVID, ya kan? Dan dari satgas COVID itu kan nanti ada data pasien-pasien yang dinyatakan positif dan yang sembuh kan begitu. Nah, apa sejauh ini tim TPK ini yang dipimpin oleh Dr. Putu sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah? Iya, jadi untuk hitam di atas putih kan memang itu kita merupakan bagian daripada rumah sakit rujukan ya.
Ya. Jadi kita tidak secara khusus kerjasama tanda tangan MOU saya dengan itu, enggak, karena ini kan harus melalui direktur ya. Jadi semuanya kerjasama keluar itu harus melalui direktur. Ya. Nah, tapi saya sudah informasikan kepada teman-teman, baik itu Dinas Kesehatan Kota Madia maupun Dinas Kesehatan Kabupaten yang mempunyai daftar pasien-pasien yang sudah sembuh untuk bisa sharing dan akan kita edukasi untuk beliau-beliau itu bisa menyumbangkan darahnya. Jadi kita mencari donor aktif mencari donor. Jadi kita menghubungi karena apa? Karena satu, ini saya tambahin sedikit. Ya. Jadi kalau seseorang itu menyumbangkan imunoglobulinnya, jadi diambillah itu plasmanya, maka tubuhnya bisa memproduksi kembali. Dalam jangka waktu berapa lama? Dalam jangka waktu 2 minggu sampai 1 bulan itu bisa diproduksi lagi. Bisa melakukan donor ulangan gitu. Tapi ini belum disepakati gitu. Tapi secara teoritis itu bisa. Gitu. Nah, sehingga sebetulnya sama dengan kita donor darah lah. Begitu kita donor, darah kita diambil kan tubuh membuat darah lagi kan gitu lah. Ya. Tadi dikatakan aktif mencari donor, tetapi kalau misalnya saya membayangkan, menerjemahkan aktif mencari donor ini kalau misalnya akan lebih cepat kalau kerjasama dengan instansi dari pemerintahan, dokter. Ya, jadi misalnya dari pihak, mudah-mudahan melalui channel ini nanti pihak-pihak terkait itu bisa tergerak lah untuk secara proaktif bekerja sama dengan terapi plasma konvalesen dari RSSI ini untuk mensinergikan antara pasien yang positif dengan pasien yang sembuh begitu, supaya bisa match gitu ya untuk terapi ini ya, dokter ya. Seperti itu ya harapannya, dokter ya. Iya, betul. Jadi segera setelah tadinya kan ini suatu penelitian ya awalnya, rohnya itu kan sebelum ini kita bisa lakukan pada orang yang secara umum, maka kita harus lakukan pada selected case. Jadi selected case itu pada orang-orang yang terseleksi pada kondisi tertentu gitu loh. Nah, dalam kondisi ini kalau itu baik, setelah kita mendapatkan beberapa pasien, laporannya baik, maka kita ini jadikan protokol. Nah, pada saat kita jadikan protokol nanti, tentu saja kita harus istilahnya menurut jenengan itu menggandeng pihak-pihak yang terkait. Tapi sekarang pun kita sudah secara informal, saya sebagai ketua tim ini, ya atas izin direktur, saya sudah menelponi teman-teman di Kadinkes, sudah menelponi dan beliau sudah memberikan namanya. Saya juga menelponi teman-teman di Kadinkes di Malang Raya. Di Malang Raya. Oh ya. Sudah. Jadi malah dari kabupaten kemarin memberi kita 19 nama. Nah, siap nama, untuk donor ya. 19 nama yang bisa dihubungi. Oh, bisa dihubungi. Untuk bisa dijadikan donor. Karena donor ini kan belum tentu kalau kita screening katakanlah 5 orang itu belum tentu semuanya bisa diterima. Belum tentu. Karena kan bisa dapat titernya harus bagus, kemudian dia harus bebas hepatitis B, bebas hepatitis C, bebas HIV, kemudian dia harus bebas virus, dia harus sudah ada sebagainya dan sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Sehingga memang kesulitan utama kita mencari donor. Nah, cuman ada di beberapa tempat, kalau RSPAD donornya banyak, cuman di situ kasusnya sekarang sudah sedikit gitu. Tapi kita khawatir dengan kondisi new normal di mana orang sudah boleh beraktivitas, nah, orang-orang tertentu yang berisiko seperti orang tua, orang dengan diabetes, hipertensi, yang ada komorbid ini yang harus kita jaga. Dan sewaktu-waktu dia sakit, kondisinya menjelek, kita harus kasih gitu loh. Iya. Dok, ada yang mengatakan bahwa virus COVID ini kan punya banyak varian ya, karena punya kecepatan mutasinya yang cepat ya, ada mutasi yang cepat. Ketika plasma diambil dari seseorang yang berhasil sembuh, untuk diinjeksikan pada pasien lain yang masih positif, itu apa otomatis itu bisa ini, Dok? Apa bisa hasilnya bisa klop gitu? Ya, karena kan mengingat virus itu kan kalau menurut bisa bermutasi. Iya, bisa bermutasi. Jangan nanti virus yang menyerang pasien yang positif itu tidak sama dengan virus dari orang yang sembuh tadi itu. Gimana untuk jadi begini, kita kan berbicara clustering ya.
Ya. Memang mutasi virus itu ya tidak gampang, tidak secepat yang kita pikirkan bahwa hari ini nginfeksi, besok tidak mutasi, tidak. Jadi intinya kan orang itu, virus itu bermutasi kan ada dua kemungkinan. Satu bermutasi secara alami, satu bermutasi oleh karena laboratorium dibuat memang sengaja bermutasi. Oke lah, kita berpikir tentang mutasi secara alami. Nah, mutasi secara alami biasanya ya tidak gampang suatu virus bermutasi. Itu juga tidak dalam bayangan kita bahwa sewaktu-waktu dia bermutasi, tidak. Jadi kalau misalnya dalam suatu periode tertentu, biasanya virus yang sama gitu. Kalau nanti kemudian muncul periode lain, itu baru kemungkinan mutasi. Jadi contoh gini, hari ini ada flu. Flu berlangsung selama 1 bulan. Ya, wabah flu. Ya biasanya itu dalam satu jenis gitu. Nah, kalau kemudian hilang, suatu ketika 6 bulan lagi, setahun lagi dia muncul lagi, kemungkinan itu flu yang sama atau flu yang bermutasi gitu. Nah, itu salah satu logikanya. Logika yang kedua, kenapa masih tetap bisa diberikan? Contohnya begini, meskipun virus itu bermutasi, tidak semua bagian virus itu bermutasi. Ada bagian-bagian lain daripada virus yang tetap sama. Ya, contoh saya kasih tahu sekarang. Ya, tiap bulan, tiap tahun, misalnya pabrikan mobil mengeluarkan mobil yang mereknya sama, katakanlah Innova. Ya, Innova awalnya Innova ini, kemudian muncul Innova Reborn gitu kan. Ya, memang ada bagian-bagian yang berbeda, tapi kan ada bagian-bagian yang sama. Gitu. Sama, oke, ya. Sama. Nah, kalau misalnya sekarang tidak 100% bisa menyerang virusnya, tetapi bagian-bagian virus itu bisa diserang juga oleh itu fenomenanya seperti itu gitu. Jadi dengan penjelasan seperti itu artinya mesti tetap ada kemungkinan untuk berhasil ya begitu terapi ini. Ya artinya meskipun tidak seefektif kalau virus itu karena kan antibody ini nanti akan mempunyai namanya sel-sel memori. Jadi dia mengenali, contohnya gini, kalau ada virus masuk yang pertama kali, terus dia melawan, kemudian selain melawan dia membuat memori. Nah, berikutnya ada virus yang sama masuk, dia segera ngelawan gitu loh, karena dia punya memori. Jadi jelek ini jelek. Nah, sekarang contoh sekarang kalau misalnya ada mobil seperti tadi, mobil Kijang gitu, kita punya memori Kijang. Gitu. Meskipun nanti modelnya berubah, kan ya paling tidak, ini Kijang gitu dah. Paling tidak kan ada yang dikenali gitu loh. Kecuali dia totally melakukan suatu mutasi gitu loh. Makanya obat-obat yang sekarang dipakai, ya misalnya beberapa obat antivirus, ya remdesivir atau apapun itu sebetulnya kan bukan obat untuk COVID. Dia dipakai untuk obat SARS gitu loh. Ternyata obat waktu SARS dia bagus, yang sekarang meskipun tidak sebaik waktu SARS, tapi ya ada gunanya juga gitu. Ya, ini penjelasan yang sangat gamblang ini menurut saya ini. Dok, saya tadi di awal mengatakan bahwa terapi plasma konvalesen ini sudah diterapkan di Cina ya, Dok ya. Mungkin ada data-data ilmiahnya, berarti tingkat kesembuhan dari yang asalnya positif menjadi negatif itu seberapa di negara-negara lain itu signifikan, Dok? Signifikan. Oh, signifikan ya, artinya jadi gini, bisa tergantung daripada di dalam terapi itu ada namanya individual approach. Jadi kalau kita nanti baca di laporan, supaya saya tidak salah, laporan-laporan studi kasus di Cina, di India, di Amerika, di Italia itu mampu menyembuhkan. Gitu. Tapi kan namanya range, artinya orang yang COVID-19 yang sakit itu mulai dari yang ringan, sedang, berat, sangat berat. Nah, pada pasien-pasien yang sudah sangat berat, memang ini sudah tidak terlalu bagus dia. Karena apa? Kalau pasien-pasien sudah sangat berat, itu virusnya itu tidak lagi menjadi salah satu atau dominan merusak, tetapi dia yang merusak itu adalah reaksi. Jadi di dalam COVID itu dikenal ada 2 fase ya. Jadi gini penjelasannya untuk orang awam itu, ya kan? Ya. Jadi ada gempa nih, ada gempa. Kemudian gempa itu membuat rumah itu retak-retak. Ya kan? Nah, retak-retak. Kemudian kita bereaksi terhadap gempa itu. Wah, gitu. Nah, mungkin
mungkin gempa itu cuman merusak sebagian dari rumah. Tapi karena penghuni rumah itu dia panik, udah dia lari, dia sana lari atau naik mobil ditabrak sana tabrak sini, akhirnya rusaklah rumah itu. Satu akibat gempa, dua akibat dari gempa itu. Nah, jadi gini. Jadi di dalam COVID itu yang pertama adalah ada virus. Virus ini merusak ya sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh. Oke. Nah, akibat dari rusak itu, maka tubuh melawan, memberikan reaksi. Atau tubuh yang sel-sel rusak itu mengeluarkan zat-zat tertentu yang juga akan merusak tubuh. Nah, misalnya contoh, virus merusak sel-sel leukosit. Nah, di dalam sel leukosit itu ada yang namanya lisosim dan sebagainya, enzim-enzim yang mampu mengeluarkan radikal bebas atau mengeluarkan enzim-enzim yang mampu merusak protein. Nah, begitu pecah ini, dia masuk ke dalam tubuh, isinya pecahan yang tadinya normal ada di dalam sel itu juga ikut merusak gitu loh. Jadi sama juga begini. Sekarang ada gempa untuk nuklir di suatu instalasi nuklir. Ya gempanya mungkin hanya merusak bangunan-bangunan, tetapi akibat rusaknya bangunan, apa yang tersimpan di dalamnya, di dalam tangki-tangki nuklir itu pecah keluar. Pecah semua, Nah, itu ngerusak juga gitu loh. Nah, sehingga plasma ini kan melawan gempa itu, melawan virus itu. Nah, tapi kalau dia sudah dipecah semua isinya dari itu sudah keluar ya tidak efektif lagi dia kan gitu. Ya kan? Nah, jadi karena seperti itu. Jadi memang hal-hal semacam itu indikasinya gitu ya. Indikasi terapinya itu harus pas gitu. Kalau tidak pas nanti sembarang orang dikasih obat ini kan tidak berhasil karena bukan karena salahnya obat, tetapi salah pemberian gitu. Betul. Dari 10 rumah sakit yang tadi bisa melakukan terapi ini, itu apa sudah ada data yang benar-benar dinyatakan sembuh, dokter? Oh, ada. Cuma datanya kan masih miliknya mereka. RSPAD yang paling bagus datanya. Mereka RSPAD sudah, ya paling banyak dan paling banyak dan bagus. Cuman data itu kan belum boleh di-share. Nanti setelah semuanya dikumpulkan menjadi data nasional, baru nasional yang mengumumkan. Gitu. Saya dari sudut pandang awam, begitu saya mendapat informasi tentang terapi ini, saya berpikir begini, Dok, kok baru sekarang ya? Artinya untuk ini, kenapa tidak sejak awal pemerintah itu begitu tahu ada terapi seperti ini langsung dibikin sistemnya yang bagus begitu sehingga begitu terdeteksi tidak sampai ratusan misalnya itu sudah bisa langsung ditangani, Dok. Nah ini kenapa kok tidak? Pertanyaannya kenapa kok? Ya orang awam ya. Kenapa kok tidak sejak dulu begitu? Ini padahal kan ini mudah lah, Dok ya. Kalau misalnya mau dibentuk kan gampang sekali ini sebetulnya. Gimana, Dok? Kelihatannya kan inilah sulitnya kita kadang-kadang dalam komunitas ilmiah ya. Komunitas ilmiah itu beda dengan komunitas orang awam. Jadi di dalam ilmiah itu ada gium. Kalau Anda ingin memberikan obat yang baru, Anda obat yang baru pada yang belum kita tahu kepada seseorang, itu yang Anda perhitungkan 1, 2, 3 itu apa? Safety. Jadi dikatakan sebelum yakin obat ini safe, jangan diberikan. Meskipun mungkin obat ini akan mampu secara teoritis bereaksi gitu. Ini jadi kan gitu. Tidak hanya teoritis, katanya sudah terbukti di beberapa negara, Dok. Iya, betul. Tapi di situ, gini, di banyak negara itu kan terbukti baru dengan kasus per kasus. Nah, di dalam bukti-bukti ilmiah itu harus diteliti dengan sejumlah kasus. Nah, penelitian inilah yang ribet gitu. Harus memenuhi syarat ini, harus memenuhi syarat gini. Ya sama juga kita mau membangun nuklir gitu kan. Kan wah, nuklir gampang aja bangun di laut, di pulau, kemudian kita kurung, kita bikin yang bagus sehingga tidak bocor, listriknya murah, ya kemudian. Tapi kan nanti belum nanti yang
penggiat lingkungan. Bagaimana nanti limbahnya? Nanti kalau begini, dan nanti kalau begini. Nah, yang ini yang menjadi masalah. Nanti kalau ini, nanti itu gitu loh. Jadi di antara para ilmuwan sendiri, awalnya itu debatnya itu luar biasa gitu. Bahkan saya sebagai ketua tim, bayangkan dari bulan Februari kita merancang, Maret, kemudian April itu baru diamini gitu loh. Yang mengamini siapa, Dok? Lah iya kan ini yang komite etiknya ini. Oh, komite etik di pusat apa? Oh, nasional. Oh, ya. Tapi komite etik di kita juga bulan April. Jadi supaya ada yang memayungi. Kalau tidak, ya kalau iya, kalau enggak gitu loh. Jadi intinya begini. Dalam filsafat hukum kan juga seperti itu. Lebih baik membebaskan 1 orang 10 orang bersalah daripada menahan 1 orang yang tidak bersalah. Ya segitu aja. Jadi artinya orang terus 100 apa 10 saya lupa. Jadi akhirnya terpaksa kita berdebat dulu gitu secara ilmiah. Debat, meyakinkan orang, kemudian dan ini juga perlu alat. Nah, alatnya juga. Alat plasma paresis itu kan tidak semuanya rumah sakit punya. Punya, ya. Tidak punya. Jadi awalnya kan tidak diperhitungkan ini. Iya. Saiful Anwar kebetulan punya dari dulu karena apa? Karena bukan untuk ini sebetulnya. Ya digunakan untuk plasma paresis mengambil bahan-bahan berbahaya, jadi namanya auto antibody yang berbahaya pada tubuh seseorang. Dibuang gitu loh. Bukan untuk ini. Nah, ini kan barang berguna ini. Diambil, diberikan. Kalau dulu dipakai, sehingga tapi alatnya sama gitu. Cuman beberapa komponennya ada yang beda. Jadi tidak segampang yang orang awam berpikir gitu, karena komunitas ilmiah itu ada tanggung jawabnya luar biasa. Saya aja, waduh, yang namanya serangan kiri kanan itu, tapi sekarang kan sudah semua sepakat ya bahwa terapi ini bisa dilaksanakan ya, Dok ya. Iya, alhamdulillah sepakat. Sudah nggak ada ini ya. Ya, masih ada juga yang karena begini, dalam ilmiah itu selalu ada dialektik ya. Jadi ada lagi laporan yang terbaru mengatakan, wah itu tidak ada gunanya. Tapi saya katakan, tidak ada gunanya karena Anda salah metodologi gitu. Jadi saya debat lagi gitu loh. Memang ya begitu itu. Jadi that's not as simple as we think gitu loh. Iya. Jadi tidak sesimpel yang memang seperti itulah. Saya merasakan sendiri. Kalau jurnalistik itu kan patokannya adalah masyarakat awam ya. Kalau kami ini kan harus bisa harus berada di pemikiran masyarakat awam begitu. Sehingga kalau kadang harus bisa mentransformasikan dengan baik bagaimana sesuatu yang ilmiah itu bisa menjadi konsumsi orang awam. Itu kan butuh. Iya. Dok, berarti kalau di Malang ini menurut Dokter Putu, selain RSSA, kira-kira ada nggak rumah sakit lain yang bisa melakukan ini, Dok? Nah, itu sebenarnya kan tergantung daripada alat plasma paresis itu. Jadi kalau punya alat plasma paresis, dia bisa. Nah, kita hari Senin ketemu dengan PMI. Kita mau ketemu dengan PMI untuk melakukan kerjasama. Lebih rumit mana alat ini dengan alat cuci darah, Dok? Wah, sama aja. Sama ya? Namanya alat sama aja. Cuma berarti memang dulu tidak disiapkan gitu loh. Kalau cuci darah kan dari awal udah banyak. Kalau ini kan dulu hanya untuk kepentingan tertentu, spesifik, sangat spesifik. Nah, sekarang alat itu kemudian ternyata mempunyai kegunaan untuk yang lain, maka kita pakai. Tapi orang-orang kan tidak dongeng gitu loh. Betul. Jadi hari ini butuh, hari ini ada, kan tidak begitu. Artinya kalau misalnya rumah sakit yang non pemerintah itu kan apapun kan mesti ada entitas merupakan entitas bisnis juga, Dok. Ya, rumah sakit yang non pemerintah itu kan kalau misalnya ini dianggap sebagai sebuah peluang untuk bisa melakukan terapi kepada pasien yang positif, itu kan sebetulnya bisa, Dok ya? Bisa aja. Artinya rumah sakit Ya, bisa saja. Jadi karena cuman kembali lagi kan. Jadi kalau dianggap di bisnis nanti kita dimarahin karena ini kok PMI kok berbisnis kan gitu. Nah, maksud saya kalau rumah sakit swasta itu melihat ini sebagai sebuah peluang untuk artinya itu kan bisa ya, Dok ya? Bisa aja. Bisa. Kalau seperti itu harus niatnya menolong loh ini. Niatnya menolong. Tetapi kalau misalnya ada pasien yang misalnya dinyatakan positif, kemudian dibutuhkan. Rumah sakit ini bisa melakukan terapi plasma konvalesen misalnya gitu.
Oh, bisa, bisa. Dan bagi dokter kan enggak perlu ada keahlian khusus ya, Dok ya, untuk enggak perlu ya. Artinya semua dokter spesialis loh ya yang selama ini, karena keahlian khusus awalnya kan adalah dokter spesialis penyakit dalam. Ya. Kalau dokter umum sih belum boleh, tapi dokter umum belum boleh. Karena kan itu rumit. Oke. Itu nanti kan tiba-tiba ada reaksi transfusi bagaimana gitu kan. Betul. Meskipun sampai saat ini tidak ditemukan, tetapi kan harus dijaga. Kalau sewaktu-waktu ada reaksi gimana kan gitu kan, itu hanya orang-orang tertentu yang kompeten gitu loh. Ya. Dok, mungkin terakhir saya ingin tanya soal lain kaitannya dengan COVID-19. Masyarakat ini masih banyak yang bingung, Dok, tentang metode untuk mendeteksi virus corona ini. Mulai dari rapid test, kemudian CPR ya, Dok ya? Ya, PCR. PCR. Ya. PCR, kemudian ada swab ya. Itu mungkin bisa dijelaskan dalam forum ini, bisa dijelaskan, Dok. Kira-kira dengan bahasa awam, kira-kira beda dari 3 itu, dan bagaimana masyarakat supaya jeli gitu kan untuk menerapkan itu. Ya. Baik, jadi saya kira jangan terakhir, enggak apa-apa salah Denny loh. Karena ini kan untuk masyarakat ya. Iya, betul. Jadi gini, yang namanya nomor 1 ya, PCR dulu deh. Iya. RT-PCR, RT itu namanya real time. PCR itu suatu metode untuk melihat virus pada seseorang. Apa khusus virus corona saja atau semua virus? Nah, metode ini untuk semua bisa. Jadi untuk penyakit-penyakit lain ya juga PCR itu suatu metode. Nah, khusus untuk virus corona itu bisa juga dilakukan dengan metode PCR ini. Jadi polymerase chain reaction namanya. Jadi contohnya gini, kalau namanya begini. Kalau seseorang itu ada virusnya itu diambil dengan suatu cara, di swab namanya. Swab itu adalah cara untuk mengambil virus, misalnya di kerongkongan. Kerongkongannya ambil gerak gitu dengan apa namanya, dengan kalau misalnya di telinga dengan cotton bud gitu ya, itu ada caranya ngambil gitu loh. Ada alat untuk ngambil. Nah, itu prosedur ngambilnya namanya swab. Kemudian setelah di swab ya dimasukkanlah itu hasil ambilan itu ke dalam suatu alat. Nah, alat ini gunanya untuk memperbanyak ya virus itu yang ada itu. Jadi misalnya kalau terambil virus itu, kemudian diperbanyak, karena kalau sedikit dia tidak positif kan, ya diperbanyak dengan metode namanya polymerase chain reaction. Jadi diperbanyak. Setelah diperbanyak, kemudian diperiksa. Oh, ini ada. Nanti dicocokkan dia. Oh, ini ada namanya primer. Primer itu ya semacam template-nya lah. Oh, kalau dia template-nya cocok, cilak gini, oh ini berarti virusnya positif gitu loh. Nah, jadi virusnya positif di template kan, cilak gini. Nah, jadi dengan metode PCR ini, dia sebetulnya melihat adanya virus atau tidak pada seseorang. Diambil dengan cara swab. Ya kan? Ya. Tapi virus ini bisa virus yang sudah mati atau virus yang masih hidup. Jadi PCR ini tidak bisa membedakan dia. Yang penting kamu ada virusnya gitu. Oh, virus yang sehingga orang yang positif PCR-nya dianggap dia bisa menular. Karena dia punya virus kan. Iya. Jadi yang paling benar itu adalah sebetulnya ada satu metode lagi. Adalah dengan mengambil virus utuh. Jadi virus itu diambil, cairan tubuh itu diambil, kemudian diputer, dilihat virusnya berapa, ada virus itu utuh itu. Nah, itu memang metode yang utuh untuk melihat virus. Nah, yang PCR ini tidak. Jadi diambil virusnya, diambil cairannya, ada virus sedikit, itu bisa diperbanyak dengan istilahnya kalau ginilah, kalau kita mau sirup biar kelihatan banyak, sirupnya dikasih air biar banyak gitu kira-kira. Nah, tapi manisnya tetap gitu loh, artinya ditambah lah. Atau madu, ambil madu secangkir biar jadi sebelek, dikasih air gula lah, gitu lah kira-kira. Tapi tetap itu ada madunya kan gitu kan. Nah, sehingga
sebetulnya PCR ini untuk melihat seseorang ada virus atau tidak. Nah ini, kemudian kadang-kadang ini kan sulit PCR ini karena metode PCR ini alatnya sulit. Ya. Alatnya itu harus ini primernya itu yang mahal itu, template-nya itu, cetakannya itu. Template-nya. Jadi tidak gampang itu. Nah, ada yang lebih gampang ya, dengan melihat akibat daripada virus itu, yaitu antibodi itu dilihat. Jadi kalau misalnya orang itu terkena virus, kan dia tubuhnya membentuk antibodi. Antibodi, ya. Nah, antibodi ini yang dilihat sekarang, kalau namanya tes rapid. Jadi kalau misalnya sekarang jenengan dites rapidnya positif, oh artinya Anda itu pernah kena virus. Virus, ya. Apakah pernah atau sedang kena virus, itu dilihat lagi PCR-nya. Oh. Jadi kalau misalnya antibody rapid test ini menunjukkan orang itu pernah dan sedang kena virus, karena antibody itu bertahan agak lama, virusnya sudah mati, antibodinya masih ada gitu. Nah, jadi misalnya, jadi kalau orang itu dites PCR-nya negatif, artinya dia sedang tidak ada antibodinya, sehingga disimpulkan bahwa dia sedang tidak ada virus. Kesimpulan sementara. Tapi belum tentu tidak ada virus. Jangan-jangan virusnya sudah ada, tapi belum menimbulkan reaksi antibodi gitu loh. Oh, ya. Bisa juga ada kemungkinan begitu ya, Dok ya? Ada lah. Kalau misalnya baru jam 5, baru 2-3 jam, kemudian virusnya nempel di kerongkongannya, kan belum tentu ada antibodi. Antibodi kan muncul setelah 1 minggu lah. Nah, kemudian rapid test namanya itu, melihat antibodi. Sehingga kalau rapid testnya positif, kemungkinan dia sedang atau pernah kena. Bagaimana membuktikannya? Di swab orang itu. Jadi orang yang sudah rapid test positif, di swab. Kalau swabnya positif, artinya dia sedang kena virus. PCR, swabnya PCR ini. Swab itu kan ambil, kemudian dilakukan PCR gitu loh maksudnya. Jadi kalau nanti di swab kemudian PCR-nya negatif, rapid testnya positif, ini orang nih udah kebal untuk virus itu gitu loh. Artinya kan dia sudah pernah kena dan dia tidak sakit, artinya dia kebal kan. Begitu. Filternya bagus. Ya. Terus saya udah ngomong terakhir tadi. Pokoknya saya tuntas bisa masyarakat bingung kan. Oke, ya. Jadi saya boleh menyimpulkan kalau rapid test sama PCR itu berarti kalau rapid test itu yang diukur adalah antibodinya ya, Dok ya? Antibodi untuk kalau hasilnya reaktif berarti antibodi sedang mereaksi ada virus yang masuk, kan begitu ya? Ya, dia ada reaktif itu artinya dia punya antibodi. Lah ya, artinya kalau reaktif ada atau virusnya juga sudah hilang bisa. Oh, lah ya, artinya belum tentu juga ya bisa mendeteksi virus corona ya, Dok ya, berarti ya. Memang rapid test tidak untuk mendeteksi. Ya, hanya untuk antibodi aja. Untuk melihat secara epidemiologi sebetulnya, untuk melihat sebaran daripada virus. Nah, karena itu ada yang salah kaprah di masyarakat. Misalnya, kapan itu ada satu pasar di Kota Malang yang resah karena ada beberapa pedagangnya yang diindikasikan positif. Kemudian semua pedagang di rapid test, ya, rapid test. Kemudian hasilnya adalah non reaktif, kan begitu? Hasilnya non reaktif. Ya itu sudah dinyatakan, oh aman. Berarti pasar ini aman. Berarti kan sebetulnya kan belum tentu aman juga, ya, Dok ya. Belum tentu. Kalau misalnya ada satu orang yang OTG, orang tanpa gejala yang baru muncul seminggu antara hari pertama sampai seminggu bisa saja kan? Ya, berarti yang paling sahih ya swab itu ya, Dok ya, berarti ya? Swab PCR itu, swab PCR itu. Oke. Jadi itu, dan itu kalau dan itu mahal dan ya mahal 2,7 juta itu. Makanya kalau naik pesawat, sekarang karena pesawat itu kan ruangan tertutup berjam-jam itu. Iya. Terjadi resirkulasi tertutup, udara masuk keluar gitu kan. Iya, betul. Itu bahaya sekali. Bahaya. Jadi tidak hanya rapid persyaratnya tuh, harus swab RT-PCR-nya. Wah, negatif. Itu kalau diterapkan itu ya maskapainya ya bangkrut.
Tapi gini, tapi memang ke depan itu kan gitu. Memang kita harus pemerintah lah atau orang-orang yang kompeten lah, ya harus membuat rapid test yang murah. Memang gitu. Tetapi kan ini barang baru yang punya teknologi ini orang luar. Tapi kita sudah mencoba. Jadi teman-teman itu kalau tidak salah beberapa pemerintah saya kira tidak tinggal diam. Pemerintah sudah mencoba membuat ini swab RT-PCR. Sebetulnya Brawijaya itu sudah bisa melakukan PCR itu. Tapi yang susah ini template-nya gitu loh. Contohnya gini, saya bisa mengidentifikasi sesuatu. Tapi sesuatu misalnya binatang. Tapi binatang yang saya temukan ini, saya belum tahu itu lele apa gurami. Karena saya tidak punya gambar lele, gambar gurami. Ya gitu loh. Jadi yang dijual mahal ini kan ini. Gambarnya ini, template-nya ini semacam apa namanya alat tuh meriksa ini mengeplotkan itu gitu loh. Ya kalau misalnya contohnya lah Anda Kentucky. Loh, kenapa kita tidak bisa membuat Kentucky Fried Chicken? Ya karena memang sausnya apa segala macam kan dipegang sama dia. Sebenarnya yang mahal itu bukan ayamnya itu ya Anda bisa beli ayam di pasar murah-murah. Tapi ayam yang dengan saus itu kan Kentucky mahal itu. Ya, Dokter Putu, saya kira perbincangan kita sudah cukup panjang lebar ya, dan insya Allah apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat, dan ini nanti akan kita sebarluaskan kepada masyarakat. Mudah-mudahan yang dilakukan oleh Dokter Putu Moda bersama kawan-kawan di tim terapi plasma konvalesen ini bisa benar-benar menjadi harapan baru bagi masyarakat, sehingga kita ini bisa menuju ke new normal, ya. Sehingga kita menjadi hidup seperti biasa, tetapi dengan tatanan baru. Dan kalau sudah ada alternatif seperti ini, saya kira kita berharap pemerintah ini cepat untuk merespon ini. Jadi karena sebetulnya sudah ada kendala kan untuk terapi plasma konvalesen ini secara etik medik juga sudah disetujui, kemudian sudah ada rekomendasi dari Kemenristek-Dikti dan juga Kementerian Kesehatan, kemudian di Malang juga sudah ada yang melakukan. Nah, ini saya kira tinggal bagaimana pemerintah daerah di Malang Raya ini khususnya bisa merespon itu ya, Dokter Putu ya. Ya. Terima kasih waktunya, Dokter Putu. Iya, enggak apa-apa, silakan, Dok. Ya. Walah. Ya, silakan, Dok. Enggak apa-apa, Dok. Ya. Jadi gini, sebetulnya suatu musibah itu kan ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Ya. Jadi rupanya COVID ini satu mengingatkan pada manusia, ya termasuk plasma konvalesen terapi, untuk kita bergotong royong gitu loh. Jadi gotong royong intinya ini. Jadi contohnya ada tetangga kita yang kurang beruntung, ya kita bergotong royong memberikan. Ada orang yang sakit, kemudian orang yang sakit ini ada orang yang sudah sembuh. Yang sudah sembuh ini mendonorkan. Jadi sebetulnya sekarang ini bagaimana kita ya secara filosofis lah, ya bagaimana kita menghidupkan budaya gotong royong sebetulnya. Karena COVID ini mengingatkan kita, kalau tidak kita gotong royong, ini kita nih musnah gitu loh. Jadi manusia sekarang diarahkan untuk kita bersama-sama menangani ini, ya nyumbang harta, nyumbang darah gitu loh. Jadi mari kita ya bersama-sama. Makanya saya sangat antusias ya dengan Radar Malang, Jawa Pos, bahwa saya ingin bahwa yang namanya media itu merupakan agent of changing, ya merubah perilaku yang kita mungkin awalnya budaya gotong royong itu sudah hampir ditinggalkan karena muncul individualisme dan sebagainya. Mari kita kembali, Tuhan mengingatkan kita untuk kita kembali ke fitrahnya gitu. Kita bergotong royong untuk menangani musibah-musibah yang terjadi pada manusia. Nah, kalau kita umek ya tidak akan selesai-selesai, bisa habis kita ini gitu. Itu aja sih. Tadi kata kuncinya adalah gotong royong dan kebersamaan. Betul. Ya, Dok ya. Itu menangani. Sekali lagi terima kasih Dokter Putu atas waktunya.
kita nanti mudah-mudahan bisa kita sambung lagi untuk topik yang lain. Siap. Terima kasih. Ya, selamat. Every time lah, ayo Ya, Dokter Putu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Jika yang Anda dengar dari perkataan saya, jika yang Anda saksikan dari video saya menurut Anda baik dan menurut Anda ada manfaatnya, jangan lupa subscribe dan share kepada yang lain. Terima kasih.